Tak banyak yang tahu bahwa Irfan Bahdim, sosok pesepak bola yang selalu tampak sempurna di layar kaca, pernah hampir meninggalkan dunia sepak bola untuk selamanya. Bukan karena cedera. Bukan karena usia. Tapi karena sebuah luka tak terlihat, yang membuatnya mempertanyakan identitas, harga diri, dan bahkan cintanya terhadap Indonesia. Ya, Irfan bukan hanya sekadar pemain ganteng yang digilai fans. Di balik senyum memesona dan tubuh atletis yang sering menghiasi iklan serta acara televisi, ada cerita getir tentang penolakan, konflik internal timnas, hingga isu nepotisme yang sempat membuat namanya tercoreng. Siapa sangka, pria yang dibesarkan dengan nilai-nilai Eropa di Belanda, justru harus berjuang keras untuk diterima oleh negaranya sendiri, negara yang darahnya mengalir dalam dirinya. Namun kerap menganggapnya terlalu bule untuk jadi pahlawan lapangan hijau. Ini bukan kisah sukses biasa. Ini adalah cerita tentang bagaimana seorang Irfan Bahdim yang dulunya dielu-elukan sebagai harapan baru sepak bola Indonesia, kemudian dihantam ekspektasi, dijegal skandal, dan nyaris ditelan bayang-bayang masa lalunya. Tapi, seperti dalam film yang penuh kejutan, ada satu momen dalam hidupnya yang membalikan segalanya. Satu keputusan yang membuatnya tak hanya kembali ke lapangan, tapi juga menegaskan jati dirinya sebagai pria berdarah Indonesia yang tak bisa dipatahkan. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa Irfan sempat menghilang dari dunia sepak bola Indonesia? Dan apa rahasia gelap yang selama ini tak banyak diungkap publik tentang dirinya? Inilah kisah Irfan Bahdim, pesepak bola berwajah Eropa, hati Indonesia, dan perjalanan hidup yang lebih dramatis dari sekadar pertandingan 90 menit. Irfan Haris Bahdim lahir di Amsterdam, Belanda, pada 11 Agustus 1988. Ia adalah anak dari pasangan Noval Bahdim, seorang mantan pesepak bola asal Indonesia, dan Yeti Haraisyah, perempuan keturunan Belanda. Sejak kecil, Irfan tumbuh di lingkungan yang kental dengan budaya Eropa tertib, terstruktur, dan sangat disiplin. Ia memulai karir sepak bolanya di akademi ternama Ajax Amsterdam, klub yang dikenal sebagai pabrik bintang sepak bola dunia. Tapi siapa sangka, jalan Irfan menuju lapangan hijau Indonesia dimulai bukan dari mimpinya, melainkan dari keinginan ayahnya yang ingin melihat anaknya membela negara leluhurnya. Ketika Irfan mulai dikenal di Eropa sebagai pemain muda potensial, ia membuat keputusan mengejutkan, meninggalkan Belanda dan memilih Indonesia, negeri yang belum tentu siap menerimanya. Di Indonesia, Irfan pertama kali menarik perhatian publik ketika tampil memukau bersama timnas U23 di SEA Games 2007. Namun baru pada Piala AFF 2010, nama Irfan benar-benar meledak. Dengan wajah tampan ala bintang film, gaya bermain atraktif, dan kemampuan bahasa Indonesia yang terbata-bata namun menawan, Irfan langsung menjadi idola baru. Media menjulukinya sebagai David Beckham-nya Indonesia. Namun kepopuleran itu tidak datang tanpa harga. Ketika sorot kamera terus mengejarnya, baik di dalam maupun di luar lapangan, Irfan mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Ia tak hanya dituntut tampil sempurna di setiap laga, tapi juga harus menghadapi kritik tajam dari mereka yang menganggapnya produk impor yang tak memahami kultur sepak bola Indonesia. Situasi mulai memanas ketika Irfan menolak ikut pemusatan latihan timnas di tahun 2012. Alasannya? Ketidakjelasan manajemen, minimnya profesionalisme, dan konflik internal di tubuh PSSI. Keputusan itu membuat sebagian penggemar kecewa dan menganggapnya tak nasionalis. Media pun membingkainya sebagai pembangkang, seolah melupakan dedikasi Irfan sebelumnya. Dalam dunia sepak bola Indonesia yang penuh intrik, Irfan adalah anomali. Ia datang dengan idealisme Eropa, namun harus bermain dalam sistem yang kacau, penuh politisasi, dan kerap mengabaikan kualitas. Tak jarang ia menjadi bulan-bulanan karena terlalu jujur, terlalu belak-belakan dalam mengkritik sistem, sesuatu yang dianggap tabu di dunia sepak bola Indonesia. Namun Irfan bukan hanya seorang pemain. Ia juga seorang ikon pop budaya. Pernikahannya dengan model cantik Jennifer Kurniawan pada tahun 2011 semakin meneguhkan statusnya sebagai selebritas. Mereka menjadi pasangan glamor yang disorot kamera kemanapun pergi. Bahkan, kehidupan pribadinya kadang lebih menarik perhatian daripada prestasinya di lapangan. Dan disinilah titik awal dari pergeseran karir Irfan, dari atlet profesional menjadi figur publik yang kadang lebih dikenal karena wajahnya di iklan, bukan karena golnya di lapangan. Banyak yang mencibir, menyebutnya sebagai model yang kebetulan bisa main bola. Tapi di balik semua glamor itu, ada satu hal yang tak pernah berubah, cintanya terhadap Indonesia. Meski sempat ditinggalkan, dilupakan, dan bahkan dihujat, Irfan tetap memilih kembali. Ia membela Bali United, kemudian PSS Sleman,
Dan Madura United bukan hanya karena kontrak, tapi karena tekad untuk tetap relevan di negeri yang pernah menolaknya. Namun, banyak yang tak tahu, selama periode itu Irfan menyimpan kegelisahan besar. Ia merasa tidak lagi diterima sepenuhnya, merasa selalu diawasi dan dicurigai. Bahkan dalam ruang ganti, tak semua rekan menerimanya dengan tangan terbuka. Ada kecemburuan, ada prasangka, dan ada anggapan bahwa Irfan adalah anak emas media. Dan dari sinilah, cerita yang lebih dalam, lebih kelam, dan lebih emosional akan mulai terbuka. Perjalanan Irfan Bahdim di dunia sepak bola Indonesia dimulai dengan gemilang. Debutnya di Piala AFF 2010 menjadi momen yang tak terlupakan. Ia mencetak gol spektakuler melawan Laos dan menjadi pemain kesayangan publik. Sosoknya membawa harapan baru bagi sepak bola Indonesia, wajah segar, gaya bermain modern, dan energi muda yang seolah mengubah wajah timnas saat itu. Irfan bukan sekadar penyerang cepat. Ia membawa visi permainan, kontrol bola yang rapi, dan sentuhan Eropa yang jarang dimiliki pemain lokal saat itu. Media tak henti-henti membahasnya. Bahkan, para selebritas ikut memuji. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, timnas Indonesia memiliki bintang yang bukan hanya jago main, tapi juga punya daya tarik lintas segmen. Namun, seperti dalam cerita tragis, cahaya itu terlalu cepat menyilaukan. Di balik pujian, mulai tumbuh kecemburuan dan sinisme. Beberapa senior di timnas mulai merasa terganggu dengan perhatian media yang hanya tertuju padanya. Ruang ganti menjadi tempat yang penuh ketegangan diam-diam. Irfan, yang terbiasa dengan sistem profesional di Eropa, mulai merasa asing di lingkungannya sendiri. Titik balik pertama terjadi di tahun 2012. Saat itu, terjadi kekisruhan besar di tubuh PSSI dan muncul dualisme kompetisi. Irfan menolak bergabung ke timnas bentukan federasi yang tidak diakuinya secara legal. Ia dianggap pembangkang, bahkan ada isu bahwa ia sengaja menghindari kewajiban demi popularitas. Media mulai membalikkan narasi. Irfan tak lagi si pahlawan. Ia kini jadi bahan sindiran. Ada yang menyebutnya hanya anak mama, terlalu manja, tak kuat tekanan, bahkan dianggap tak punya loyalitas. Padahal faktanya, Irfan hanya ingin lingkungan sepak bola yang sehat dan profesional. Tapi idealismenya dianggap tidak cocok dengan realitas Indonesia. Setelah konflik tersebut, Irfan menghilang dari timnas. Ia pindah-pindah klub, dari Persema Malang ke klub Thailand, lalu Jepang, dan kembali ke Indonesia. Tapi pamornya tak lagi sebesar dulu. Ia jarang dipanggil timnas, bahkan namanya kian tenggelam oleh bintang muda lainnya. Banyak yang menganggap karir Irfan meredup terlalu cepat. Pukulan berikutnya datang dari kehidupan pribadinya. Meski rumah tangganya dengan Jennifer terlihat harmonis di media sosial, ada tekanan besar yang ia rasakan sebagai figur publik. Setiap unggahan, setiap komentar, bahkan penampilannya di luar lapangan selalu menjadi bahan perdebatan. Ada yang menyebut ia lebih sibuk menjadi selebritas daripada pemain bola. Tuduhan itu menyakitkan, karena Irfan tahu, dirinya tetap berlatih keras dan selalu menjaga performa. Di klub pun, ia tidak selalu mendapat tempat utama. Cedera datang silih berganti, dan kemampuan fisiknya mulai menurun. Di PSS Sleman, ia sempat bersinar, tapi konflik internal manajemen membuatnya frustasi. Ia merasa, betapapun loyalitasnya, dunia sepak bola Indonesia seringkali lebih menilai siapa kamu dekat dengan siapa, daripada apa yang kamu lakukan di lapangan. Ada pula kisah pahit yang jarang diketahui publik. Dalam salah satu laga penting, Irfan diceritakan sempat mengalami benturan keras yang menyebabkan trauma mental. Bukan sekadar fisik, tapi rasa percaya dirinya hancur. Ia mulai mempertanyakan, apakah layak terus bermain? Apakah publik Indonesia benar-benar menginginkan dia? Namun dari keterpurukan itu, muncul tekad baru. Irfan mulai melihat karirnya bukan semata untuk popularitas, tapi untuk membuktikan sesuatu, bahwa dirinya tetap punya nilai, tetap pantas berada di lapangan, dan bahwa cinta terhadap Indonesia bukanlah sesuatu yang mudah dipatahkan oleh kritik maupun skandal. Ia pun kembali. Kali ini dengan lebih tenang. Di Madura United, ia bermain bukan untuk sorotan kamera, tapi untuk membimbing pemain muda. Ia tak lagi mengejar headline, tapi membangun legacy. Ia mulai sering berbicara tentang mentalitas, disiplin, dan membagikan pengalamannya dalam bentuk pelatihan sepak bola anak-anak. Namun benarkah semuanya sudah pulih? Atau justru ada kebenaran yang lebih kelam lagi yang selama ini belum pernah dibicarakan?
Di balik ketenangan dan senyum yang selalu ia tampilkan di depan publik, Irfan Bahdim menyimpan kekecewaan yang dalam terhadap dunia sepak bola Indonesia, dunia yang dulu ia datangi dengan penuh harapan, namun justru kerap memberinya luka. Banyak orang tidak tahu bahwa selama bertahun-tahun, Irfan harus berjuang melawan tekanan mental akibat perlakuan tidak adil, komentar rasis, dan bahkan diskriminasi dari lingkungan sekitarnya. Dalam sebuah wawancara yang tidak banyak disorot media, Irfan pernah mengungkapkan bahwa ada masa di mana ia merasa seperti orang asing di negeri leluhurnya sendiri. Ia disebut terlalu putih, terlalu Eropa, dan bahkan dianggap bukan orang Indonesia asli. Luka itu semakin dalam ketika ia mulai merasakan adanya permainan politik dalam pemanggilan pemain timnas. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Irfan sempat diminta untuk menunjukkan loyalitas pada kelompok tertentu jika ingin kembali dipanggil membela Indonesia. Ia menolak. Irfan bukan tipe yang tunduk pada kepentingan sempit. Tapi penolakannya itu justru dianggap sebagai ancaman. Sejak saat itu, namanya seolah lenyap dari daftar prioritas, bahkan saat performanya kembali membaik. Kenyataan yang paling pahit bagi Irfan adalah ketika ia menyadari bahwa kerja keras dan integritas tidak selalu dihargai di dunia yang penuh kepentingan. Ia merasa sendirian, meski dikelilingi jutaan penggemar. Bahkan rekan-rekannya pun tak semuanya benar-benar berdiri bersamanya. Ada yang bersikap hangat di depan, namun menusuk dari belakang. Dalam salah satu pertandingan penting di Liga, Irfan dikabarkan mengalami bentrokan dengan seorang pelatih lokal yang mempertanyakan komitmennya. Pelatih itu secara terang-terangan mengatakan bahwa Irfan lebih cocok jadi bintang iklan daripada pemain bola. Ucapan itu, meskipun tak pernah dikonfirmasi secara resmi, beredar luas di ruang-ruang diskusi internal. Bagi Irfan, itu bukan sekadar kritik, melainkan bentuk penghinaan terhadap seluruh dedikasi yang ia berikan selama bertahun-tahun. Jennifer, istrinya, menjadi satu-satunya tempat Irfan mencurahkan perasaannya. Dalam unggahan Instagram yang penuh emosi pada tahun 2021, Jennifer menulis, "Tak banyak yang tahu betapa kerasnya Irfan berjuang. Dia tidak pernah mengeluh di depan kalian. Tapi saya melihat semuanya, tangisnya, frustasinya, dan usahanya untuk tetap tersenyum meski hatinya remuk." Media tak luput dari peran dalam kejatuhan Irfan. Ketika ia bersinar, mereka mengangkatnya setinggi langit. Tapi saat ia membuat satu kesalahan kecil seperti menolak panggilan timnas atau memilih fokus ke keluarganya, media dengan cepat mengubah nada mereka. Judul-judul seperti, "Irfan lebih suka jadi influencer," atau, "Bahdim tak lagi layak di timnas," menghiasi layar-layar pemberitaan. Ironisnya, di saat dunia menghakimi, publik pun ikut menggonggong. Kolom komentar di media sosial dipenuhi ujaran kebencian. Ada yang mempertanyakan keislamannya, ada yang mengejek anak-anaknya yang berwajah bule, bahkan ada yang menyuruhnya pulang saja ke Belanda. Namun Irfan tetap berdiri. Ia mulai bicara lebih terbuka. Dalam sebuah seminar sepak bola, ia berkata, "Saya mungkin bukan pemain terbaik Indonesia. Tapi saya mencintai negara ini. Dan saya ingin anak-anak saya tumbuh dengan bangga menjadi bagian dari Indonesia, negeri yang masih bisa berubah jika kita punya keberanian untuk jujur." Kalimat itu seperti pengakuan terbuka akan semua rasa sakit yang selama ini ia pendam. Ia tidak meminta simpati. Ia hanya ingin didengar. Dan disinilah klimaks dari kisah Irfan Bahdim, bukan tentang gol-gol indah atau kontrak gemerlap. Tapi tentang keberanian untuk tetap mencintai, bahkan ketika cinta itu tidak selalu dibalas. Kini, Irfan menjadi simbol dari perjuangan sunyi. Simbol dari seorang anak bangsa yang tak sempurna, tapi tetap setia. Dan publik mulai membuka mata bahwa di balik semua kontroversi, ada sosok yang tulus mencintai merah putih, meski sering ditinggalkan oleh mereka yang mengibarkannya. Melihat perjalanan panjang Irfan Bahdim, rahasia selebriti tidak ingin hanya menilai dari satu sisi. Irfan bukan sekadar pemain bola yang terlalu tampan untuk dipercaya. Ia adalah potret nyata dari seorang idealis yang tersesat dalam dunia yang tidak ideal. Di saat banyak pemain memilih diam atau bermain aman, Irfan justru berdiri dan berkata jujur. Dan untuk itu ia harus membayar mahal. Kami di Rahasia Selebriti melihat Irfan sebagai figur langka. Ia datang bukan dengan misi pencitraan, tetapi dengan harapan. Sayangnya, harapan itu seringkali berbenturan dengan realitas brutal yang sudah terlalu lama terjadi di dunia sepak bola kita. Ketika Irfan menolak sistem yang bobrok, ia dicap pembangkang. Ketika ia mengutamakan keluarganya, ia dibilang tidak nasionalis. Ketika ia bicara profesionalisme, ia dibilang terlalu bule untuk mengerti kultur lokal. Padahal, dalam setiap langkahnya, Irfan hanya ingin satu hal,
diperlakukan adil. Seperti pemain lain. Seperti manusia lain. Ia tidak meminta perlakuan khusus, tapi juga tak ingin diperlakukan seperti alat yang hanya berguna ketika kamera menyala. Di sisi lain, kami juga menyadari bahwa Irfan bukan tanpa celah. Ada saat-saat di mana ia tampak terlalu emosional dalam menanggapi kritik. Ada pula masa-masa di mana keputusannya seperti tidak menghadiri pemusatan latihan atau memprioritaskan keluarga mungkin membingungkan banyak penggemar. Tapi bukankah itu juga bagian dari menjadi manusia? Bukankah selebritas pun berhak punya pilihan? Dan dari semua sisi itu, satu hal yang jelas, Irfan tidak pernah sepenuhnya meninggalkan Indonesia. Ia mungkin pergi sejenak, tapi hatinya selalu kembali. Bahkan di saat publik mengabaikannya, ia tetap hadir di lapangan. Ia tetap memakai jersey dengan lambang Garuda, meski tanpa sorotan kamera. Kami ingin tahu, bagaimana pendapat Anda tentang Irfan Bahdim? Apakah Anda melihatnya sebagai pahlawan yang tak dimengerti? Atau sebagai selebritas yang kebetulan bisa bermain bola? Apakah Anda pernah merasa kecewa dengan keputusannya? Atau justru semakin menghargainya karena ia tetap jujur dan tidak berpura-pura? Komentar Anda penting, karena pada akhirnya, warisan seorang tokoh tidak hanya ditentukan oleh prestasinya, tapi oleh bagaimana publik mengenangnya. Mungkin Anda punya cerita sendiri tentang Irfan. Mungkin Anda pernah melihatnya bermain secara langsung, atau bahkan hanya mengikuti perjalanannya lewat berita. Tapi satu hal yang pasti, nama Irfan Bahdim sudah terukir dalam sejarah sepak bola kita dengan segala kontroversi, luka, dan cinta yang ia tinggalkan. Ada nama-nama yang mudah dilupakan seiring waktu. Tapi ada pula nama-nama yang, meski tak lagi bersinar terang, tetap menyisakan jejak yang dalam. Irfan Bahdim adalah salah satunya. Kini, ia tak lagi berdiri di barisan depan timnas. Ia bukan lagi anak emas media, bukan pula pusat perhatian publik. Namun bayangannya tetap hidup di benak banyak orang mereka yang pernah menyaksikan tendangan kerasnya, selebrasi penuh semangatnya, dan sorot matanya yang penuh harapan saat menyanyikan Indonesia Raya, meski dengan logat asing. Irfan tidak mengakhiri karirnya dengan gemuruh tepuk tangan atau perpisahan yang megah. Tapi dalam diam, ia telah memberi sesuatu yang lebih dari sekadar gol. Ia memberi kita refleksi tentang bagaimana memperlakukan mereka yang datang dengan cinta tapi berbeda cara. Tentang bagaimana idealisme bisa menjadi luka dalam dunia yang terlalu nyaman dengan kebiasaan lama. Mungkin sebagian orang masih melihatnya sebagai pemain yang tidak memenuhi ekspektasi. Tapi bagi sebagian lain, terutama generasi muda yang kini bermimpi jadi pesepak bola, Irfan adalah pelopor. Ia membuka pintu untuk cara pandang baru, tentang profesionalisme, tentang nilai keluarga, tentang keseimbangan antara popularitas dan prinsip. Dan seperti kisah yang tidak pernah selesai, jejak Irfan tidak berhenti di lapangan. Kini ia mengabdikan waktunya untuk membina talenta muda, memberi semangat, dan menjadi ayah bagi anak-anak yang kelak mungkin akan bertanya, apa yang pernah ayah lakukan untuk Indonesia? Jawabannya tidak butuh data statistik. Tidak perlu piala. Cukup dengan satu kalimat, ayah tidak pernah berhenti mencintai, meski pernah dilukai. Beberapa cerita memang tidak pernah dimaksudkan untuk diketahui semua orang. Tapi kini, kamu tahu. Irfan Bahdim mungkin bukan legenda dengan puluhan gol atau gelar. Tapi dalam diamnya, ia telah meninggalkan warisan emosional, sebuah pesan bahwa menjadi Indonesia itu tak selalu tentang tempat lahir, tapi tentang keberanian untuk bertahan ketika dunia menyuruhmu menyerah.